Alhamdulillahilladzi faradal hajja man istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita banggakan Bapak Bupati Kabupaten Pasaman Barat, alhamdulillah hadir bersama kita dalam rangka melepas secara resmi jamaah haji Pasaman Barat menuju Baitullah. Setelah yang kita hormati, Forkopimda hadir, Pak Kapolres, Pengadilan Negeri Agama, Kejaksaan, kemudian seterusnya yang kita hormati Bapak Ibu pimpinan OPD, Direktur Bank Nagari Syariah, Bank Syariah Indonesia, pejabat di lingkungan Kementerian Agama, hadirin hadirat yang berbahagia, dan istimewa Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah calon haji Duyufur Rahman yang dari Pasaman Barat, yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah. Sebagai umat beragama, kembali kita berserah diri dan bersyukur kepada Allah dengan nikmat dan karunia serta izin Allah. Kita bisa berkumpul dalam suatu acara melepas secara resmi jemaah haji Kabupaten Pasaman Barat yang sudah 2 tahun dalam masa penantian. Seterusnya salawat berserta salam kiranya Allah curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa kita kepada agama yang benar, agama yang lurus, yakni agama Islam. Bapak Bupati yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Pertama, jumlah jamaah haji Kabupaten Pasaman Barat yang berangkat pada tahun ini berjumlah 165 orang, dan cadangan 3 orang masih menunggu kepastian dari embarkasi. Dari 65 orang itu, jemaah haji kita yang paling tua bernama Sri Sugiyarti, umur 64 tahun. Mohon Ibu berdiri, Bu. Nah, itu paling tua Bu Bupati, umur 64 tahun. Terima kasih, Bu. Kemudian jemaah haji kita termuda bernama Hanif Wirayuda, berumur 20 tahun. Tolong berdiri, Adinda Hanif. Gak hadir? Oh, belum hadir. Mudah-mudahan dia dalam perjalanan. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian kebanggaan dan kebahagiaan kita Kabupaten Pasaman Barat, bahwa dari Kabupaten Pasaman Barat ikut mendampingi jamaah. Petugas kita berasal dari Kabupaten Pasaman Barat yang mendampingi jamaah Saudara Ronaldi Isage MA sebagai Ketua Polter, seharian beliau sebagai kasih di Masjid Islam di Kemenak Pasaman Barat. Jadi Pak Ronald ini bersama Bapak nanti berangkat. Jadi Bapak Ibu semua didampingi oleh orang dan putra Pasaman Barat sendiri. Kemudian petugas kesehatan kita dari RSUD Pasaman Barat, Maulidah Rahmi ya juga hadir bersama Bapak Ibu dan ikut menyertai Bapak Ibu dengan kloter. Alhamdulillah, ini bangga kita Bapak Ibu berbahagia. Kabupaten kota lain tidak ada petugas, tapi Pasaman Barat hadir petugas, muncul petugas yang ikut menyertai jamaah sendiri. Dan kebahagiaan kita kedua,
putra kita Pasaman Barat, Ustadz Supian Kumari. Jadi Ustadz, dia lulus sebagai petugas non-kloter, berarti bertugas di Mekah sekitar 70 hari, 60 hari, berarti 2 bulan dia di Mekah. Sampai nanti habis jamaah haji Indonesia baru dia bisa pulang ke tanah air. Terima kasih Ustaz. Dan ini suatu kebanggaan Bapak Ibu berbahagia, 3 orang putra atau putri kita bisa lulus sebagai petugas haji pada tahun ini, sementara kabupaten kota lain tidak memiliki petugas. Kemudian kebanggaan kita berikutnya bahwa jamaah haji kita adalah jamaah haji nomor 2 terbanyak setelah Kota Padang. Artinya Pak Bupati, dari segi ekonomi berarti ekonomi kita di Pasaman Barat sudah mapan. Barometernya jamaah haji kita mengalahkan Agam, mengalahkan Padang Pariaman, mengalahkan Pasisir. Iya, ada ekonomi menarencang berarti. Iya. Ini kalah harus diakui sportif. Dari jumlah jemaah haji yang mendaftar ini menunjukkan bahwa ekonomi kita bagus. Namun harapan kami Bapak Ibu berbahagia sebagai seorang kepala kantor Kementerian Agama seharusnya berbanding seimbang antara jemaah haji yang berangkat dengan kesalehan sosial di tengah-tengah masyarakat. Semakin banyak jemaah haji yang berangkat, semakin ramai majelis taklim, semakin ramai masjid dan musala, semakin siar kehidupan umat beragama, dan semakin berkurang penyakit masyarakat. Untuk itu tertumpah harapan kami kepada Bapak Ibu semua agar Bapak menjadi pelopor kehidupan umat beragama setelah kembali dari tanah suci. Pesan kami kepada Pak Ustadz Suharjo pada hari ini juga bentuk siapa ketua rombongannya ini kan sudah terbentuk. Jadi pulang Bapak Ibu dari tanah suci harus membentuk jamaah, harus membentuk majelis taklim. Dan kami berikan 1 hari 1 bulan untuk berkumpul di Masjid Agung. Saya gurunya. Ya. Jadi hari ini juga Bapak harus bentuk ketua, sekretaris dan bendahara. Jadi Bapak pulang bernama Majelis Taklim Jamaah Haji Arafah kan namanya, Musdalifah kan namanya, terserah. Yang penting di belakangnya ada dimerekkan Majelis Taklim Haji Arafah 22 karena berangkat tahun 22 atau Musdalifah 22. Dan kita minta pertemuannya sekali sebulan setelah pulang haji di Masjid Agung dalam rangka mempertahankan haji mabrur. Haji mabrur itu setelah pulang di Makkah, Pak. Bukan sebelum berangkat. Setelah Bapak Ibu kembali dari tanah suci, bentuk kelompok pengajian mempertahankan haji mabrur. Nanti kita berikan silabus, kita berikan kurikulum sehingga Bapak bisa reuni sekali sebulan. Minus bulan Ramadan berarti pertemuan Bapak 11 kali, dan itu kami berikan peluang untuk bisa meramaikan Masjid Agung. Nanti jamaah haji berikutnya kita kasih pula hari 1 hari. Dan kalau bisa Pak Suharjo kasih haji di data jamaah haji sebelum-sebelumnya sehingga bentuk majelis taklim setiap sebulan sekali mereka meramaikan masjid. Insya Allah masjid kita itu akan siar. Harapan kami tadi seimbang antara keberangkatan jamaah haji dengan kesalehan sosial di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu berbahagia, selanjutnya pesan kami kepada Bapak Ibu yang akan berangkat menunaikan ibadah haji, perbaharuilah niat bahwa Bapak Ibu semua berangkat bukan karena uang. Banyak orang yang kaya-kaya daripada Bapak tidak tergerak hatinya untuk naik haji. Ibu Bapak berangkat bukan karena cantik. Banyak orang raja-raja pada ibu belum tergerak hatinya untuk menunaikan ibadah haji. Bapak Ibu berangkat bukan karena kaya, bukan karena gagah dan tampan. Bapak Ibu berangkat naik haji itu bukan karena pangkat Pak Kades. Banyak kawan-kawan kita yang punya pangkat jabatan tinggi tapi belum tergerak hatinya untuk menunaikan ibadah haji. Berbahagia niat Bapak Ibu cuma berangkat karena panggilan Allah. 2 tahun sudah kita menunggu karena COVID. Alhamdulillah pemerintah sekarang memberangkatkan Bapak Ibu semua sebagai duyuf rahman. Berbahagia niat untuk menunaikan ibadah haji. Kita berangkat betul-betul karena Allah, bukan karena uang, bukan karena pangkat, bukan karena gagah dan tampan, tapi
tapi karena Allah yang memanggil kita sebagai Duyufur Rahman. Sebagai Duyufur Rahman, sopanlah di rumah yang punya sahibul baik. Punya etika kita bertamu ke rumah sahibul baik. Andai kata kita sekarang menjadi tamu Pak Bupati, sopan dan takut kita kepada yang punya rumah. Untuk itu Bapak Ibu berbahagia, sebagai seorang tamu, etika sebagai seorang tamu tolong dijaga. Etika sebagai Duyufur Rahman tolong dipelihara. Ada satu yang bisa sampaikan kepada Ibu, Allah sebagai penguasa jagat raya ini, kekuasaan Allah melebihi kekuasaan manusia, tapi rumah Allah cuma panjangnya 11 kali 11. Itu pun tidak ada perabotan di dalamnya, tidak ada aksesoris di dalamnya. Apa yang Bapak Ibu banggakan ke tanah suci, padahal Allah mempunyai kekayaan sejagat raya ini. Ka'batullah sebagai lambang simbol kekuasaan dan rumah Allah, lebar dan panjangnya cuma 11 kali 11. Itu pun tidak dihiasi dengan perabotan. Perbaharui niat untuk berangkat ke tanah suci betul-betul karena panggilan Allah. Makanya Bapak Ibu berbeda niat sholat, niat puasa dengan niat haji. Niat sholat usalli, aku sengaja sholat, boleh di sini, boleh di Padang, boleh di mana saja. Niat puasa nama itu, boleh di sini, boleh di Padang, boleh di mana saja. Tapi kalau niat haji, labbaik Allahumma hajjah, aku datang memenuhi panggilanmu. Aku datang, berarti niat haji hanya bisa dibaca di Mekah. Tak boleh dibaca di sini, tak boleh dibaca di tempat lain. Sholat silakan di tempat lain. Sholat boleh di Pasaman, boleh di Padang, boleh di Pareman. Sholat boleh di Bali, Pak. Boleh di Bali sholat. Puasa boleh di Kampung, boleh di Rantau, boleh di Bali puasa. Boleh di Bali. Kalau haji, kalau haji tidak bisa disilang betul. Tidak masuk dalam kita haji cuma satu, Baitullah. Jadi Bapak Ibu semua sekarang datang memenuhi panggilan Allah, menemui Allah, rumahnya sederhana. Untuk itu tinggalkanlah pangkat, jabatan, harta benda. Bapak pergi ke sana betul-betul sebagai seorang hamba yang naif, penuh dosa, penuh kesalahan, penuh kehilafan, tidak punya pangkat, tidak punya harta, tidak punya jabatan. Ini yang harus kita bawa ke tanah suci.